Kasus 1 terlambat datang ke sekolah. Di suatu pagi yang cerah di SMA Negeri 1 Sindang Barang, suasana hening menyelimuti ruang guru. Pak Ahmad, seorang wali kelas yang dikenal bijaksana dan penuh perhatian, sedang bersiap untuk mengadakan pertemuan penting dengan salah satu siswanya, Pirji. Akhir-akhir ini, Pirji sering datang terlambat ke sekolah. Dan hari ini, Pak Ahmad ingin membahas masalah ini dengan serius. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah guru BK yang siap memberikan dukungan dan bimbingan. Pak Ahmad duduk di kursi dengan tenang, menunggu Pirji yang baru saja dipanggil untuk masuk ke ruangannya. Ketika Pirji masuk, ia terlihat sedikit gugup, tetapi mencoba untuk tetap tenang. Pak Ahmad menyambutnya dengan senyum hangat, berusaha menciptakan suasana yang nyaman agar Pirji merasa tenang dan terbuka dalam menyampaikan masalahnya. "Bagaimana kabarnya Pirji hari ini?" tanya Pak Ahmad dengan senyum ramah. "Alhamdulillah sehat, Pak," jawab Pirji, meski tampak sedikit cemas. Pak Ahmad mengangguk pelan menunjukkan empati. "Nah, Bapak dapat laporan lagi, katanya Pirji kesiangan." "Iya Pak, tadi kesiangan," jawab Pirji dengan jujur menundukkan kepala. Pak Ahmad memandangnya dengan penuh perhatian. "Kenapa Pirji kesiangan?" Pirji menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Semalam Pirji mengerjakan tugas, tapi tugasnya itu selesainya larut malam. Terus Pirji tidur, ternyata kebablasan jadi kesiangan Pak," jelasnya dengan nada menyesal. Pak Ahmad mengangguk memahami situasinya. "Iya, sebetulnya terlambat itu bisa dialami setiap orang. Apalagi alasan yang diungkapkan Pirji, mengerjakan tugas itu cukup bagus," katanya memberikan sedikit pujian untuk usaha Pirji. Namun, Pak Ahmad ingin memastikan hal ini tidak menjadi kebiasaan. Menurut Pirji, bagaimana supaya hal itu tidak terjadi di kemudian hari? Tanyanya mengajak Pirji untuk berpikir tentang solusi. "Mungkin Pirji mengerjakan tugasnya nggak di malam itu, Pak. Mungkin setelah pulang sekolah, Pirji langsung mengerjakan tugas itu supaya hal itu tidak terulang lagi," jawab Pirji dengan penuh kesungguhan. Pak Ahmad tersenyum, puas dengan jawaban Pirji. "Bagus, harusnya seperti itu. Disiplin itu penting buat kita. Nanti Pirji di masa depan mau jadi apa?" tanyanya, mencoba mengarahkan pikiran Pirji ke masa depan. "Maunya sih jadi pebisnis, Pak. Tapi mungkin gimana nanti saja. Kalaupun nanti tidak tercapai, mungkin lewat jalur yang lain, Pak," jawab Pirji dengan penuh harap, namun tetap realistis. Pak Ahmad mengangguk setuju. "Bagus sekali cita-citanya. Sebetulnya dalam masalah disiplin, menjadi pengusaha juga memerlukan nilai-nilai disiplin. Misalnya, untuk bergadang dengan orang lain. Disiplin itu bisa kita bawa jadi apapun. Nah, sekarang bisa kan nanti Pirji tidak kesiangan lagi?" "Insya Allah Pak, Pirji usahakan," jawab Pirji dengan tekad yang lebih kuat. Percakapan itu berlanjut dengan penuh pengertian dan dukungan, menandakan awal dari perubahan positif dalam kedisiplinan Pirji. Pak Ahmad dan guru BK siap membantu Pirji menemukan jalan terbaik untuk mengatasi masalah ini dan memastikan ia bisa mencapai impiannya dengan lebih baik. Bagaimana Pirji kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Nah, Bapak dapat laporan lagi, katanya Pirji kesiangan. Ya Pak, tadi Pirji kesiangan. Kenapa Pirji kesiangan? Malam itu kan Pirji ngerjain tugas, tapi tugasnya itu selesainya larut malam. Nah terus Pirji tidur, ternyata kebablasan gitu, jadi kesiangan. Iya, sebetulnya terlambat itu bisa dialami setiap orang, apalagi alasannya diungkapkan Pirji mengerjakan tugas gitu. Ya. Bagus. Menurut Pirji, bagaimana supaya hal itu tidak terjadi di kemudian hari? Mungkin Pirji ngerjain tugasnya nggak di malamnya, nggak di malam itu Pak. Mungkin setelah pulang ke sekolah Pirji langsung kerjain supaya hal itu tidak terjadi lagi. Seperti itu. Ya bagus, harusnya seperti itu, bahwa disiplin itu penting buat kita. Nanti Pirji setelah di masa depan mau jadi apa? Maunya sih jadi pebisnis ya Pak. Tapi
Mungkin gimana nantinya aja. Kalaupun nanti nggak kecapai, mungkin Pirji lewat jalur yang lain gitu. Ya bagus sekali cita-citanya. Kan sebetulnya tadi masalah disiplin juga, jadi pengusaha juga kan tetap nilai-nilai disiplin itu kan harus tetap dibawa kan. Jadi kalau jadi pengusaha misalnya untuk berdagang sama orang itu kan tetap ya itu sebetulnya disiplin itu bisa kita bawa jadi apapun. Nah sekarang bisa kan nanti Pirji tidak bisa lagi? Insya Allah Pirji usahakan. Kasus 2, pertengkaran antara Sanda dan Pirji. Di sebuah ruang kelas yang tenang, suasana sedikit tegang saat Sanda duduk berhadapan dengan Pak Ahmad, wali kelas yang bijaksana, dan guru BK yang turut hadir untuk memberikan bimbingan. Hari ini mereka berkumpul untuk membahas insiden perkelahian yang terjadi antara Sanda dan Pirji. Sebelumnya Pirji sudah dipanggil terlebih dahulu. Pak Ahmad berharap bisa menemukan solusi dan memastikan hal serupa tidak terulang kembali. Pak Ahmad memulai percakapan dengan nada lembut untuk menciptakan suasana yang nyaman. Sanda, gimana kabarnya hari ini? Tanyanya dengan senyum ramah. Alhamdulillah Pak, jawab Sanda dengan suara pelan. Masih merasakan sisa ketegangan dari kejadian sebelumnya. Pak Ahmad melanjutkan dengan hati-hati. Bapak dapat laporan, katanya Sanda berantem sama Pirji. Iya Pak, Pirji yang duluan Pak, jawab Sanda mencoba menjelaskan posisinya. Pak Ahmad menatap Sanda dengan penuh perhatian. Kenapa Pirjinya? Itu Pak, gak tahu Pirjinya, balas Sanda, masih kebingungan dengan alasan dibalik tindakan Pirji. Pak Ahmad mengangguk, menunjukkan bahwa ia memahami situasi tersebut. Iya, sebetulnya kalau tindakan Sanda itu membela diri, itu tidak apa-apa. Untung saja Sanda tidak melakukan hal yang berlebihan gara-gara itu. Semua orang juga kalau diganggu pasti tidak senang kan? Menurut Sanda, apa yang bisa Sanda lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi? Mungkin minta maaf kepada Pirji, jawab Sanda dengan jujur. Pak Ahmad tersenyum mendengar jawaban tersebut. Bagus sekali. Jadi, harusnya Sanda ya minta maaf sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Pak Ahmad melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Nilai-nilai keyakinan apa yang Sanda yakini supaya hal itu tidak bisa terjadi? Apakah saling menghormati, sabar, atau bertanggung jawab? Menurut Sanda, yang mana yang berkaitan dengan kasus ini? Saling menghormati, Pak, jawab Sanda dengan mantap. Pak Ahmad mengangguk setuju. Bagaimana caranya supaya kejadian ini tidak terulang di kemudian hari? Menurut Sanda bagaimana? Mungkin saling menghormati, Pak. Ulang Sanda menegaskan nilai yang ia yakini. Tentu saja, seperti yang Sanda katakan, kita harus saling menghormati dengan teman. Itu kan nilai-nilai yang kita yakini sebagai warga SMA Negeri 1 Sindang Barang. Kita harus saling menghormati antar teman, dengan guru, dan dengan warga sekolah lainnya supaya tidak terjadi hal seperti itu, ujar Pak Ahmad, menekankan pentingnya nilai saling menghormati dalam komunitas sekolah. Pak Ahmad lalu bertanya, Sanda yakin kan nanti supaya tidak terjadi lagi sama Pirji? Insya Allah Pak, jawab Sanda dengan penuh tekad. Pak Ahmad tersenyum, merasa lega dengan jawaban Sanda. Ya, itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti tidak ada peristiwa yang seperti kemarin. Hari berikutnya, pemandangan yang menggembirakan terlihat di halaman sekolah. Sanda dan Pirji sudah tampak bermain bersama kembali, menunjukkan bahwa permintaan maaf Sanda diterima dan hubungan mereka kembali baik. Dengan bimbingan dari Pak Ahmad dan guru BK, keduanya belajar dari kejadian tersebut dan berkomitmen untuk saling menghormati, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis. Sanda, gimana kabarnya ini Sanda? Alhamdulillah Pak. Bapak dapat laporan, katanya Sanda berantem sama Pirji.
Iya Pak, Virgi yang duluan Pak. Kenapa Virginya? Itu Pak, ketahui Virginya. Ya sebetulnya kalau tindakan Sanda itu untuk membela diri itu tidak apa-apa. Untung saja Sanda tidak melakukan hal yang berlebihan gara-gara itu. Nah, kalau semua orang juga kalau diganggu ya pasti tidak senang kan. Nah, menurut Sanda, apa yang Sanda bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi? Mungkin minta maaf kepada Virgi. Bagus sekali. Jadi Anda harusnya ya minta maaf sesuai dengan kesalahan yang kita perbuat. Nah, nilai-nilai keyakinan apa yang Anda yakini supaya hal itu bisa terjadi? Apakah saling menghormati, apakah sabar, saling jawab? Menurut Anda yang mana berkaitan dengan kasus itu? Mungkin saling menghormati. Nah, bagaimana caranya supaya kejadian ini tidak terulang di kemudian hari? Menurut Anda bagaimana? Mungkin saling menghormati. Ya, tentu saja, Bang. Ya, dari kata Anda katakan kan kita harus saling menghormati dengan teman. Nah, itu kan nilai-nilai yang kita yakini sebagai warga SMA Negeri Sindang Barang. Kita harus saling menghormati antar teman, dengan guru, dengan warga sekolah lainnya. Itu supaya tidak terjadi yang seperti itu. Sanda yakin kan bisa nanti supaya tidak terjadi peristiwa yang sama Virgi? Ya, insya Allah. Ya, itu aja yang Bapak ingin sampaikan. Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi peristiwa seperti yang kemarin. Baik, menurut saya mungkin ketika kita mendapatkan kasus seperti ini dan cara penanganannya seperti ini itu dapat berbeda dengan penanganan sehari-hari yang pada umumnya ketika kita mendapat kasus itu cara penanganannya dengan dimarahi dan lebih termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Mungkin hanya itu, terima kasih.